Selamat datang teman-teman Omong Kripto dengan Osi di sini. Dengan channel Omong Kripto adalah channel yang membahas tentang blockchain, cryptocurrency, NFT, metaverse dan gameplay to earn lainnya. Gimana teman-teman kabarnya? Minggu-minggu ini lumayan ya teman-teman ya. Kita lihat uh, Bitcoin dalam 2 hari ini menguat lebih dari 16% ya teman-teman. Kita udah sedikit lega ya, sedikit scare-nya udah hilang kali teman-teman ya. Malah pingin cepet-cepet kayak takut telat nih untuk akumulasi ya. Tapi mungkin teman-teman tunggu kalau ada turun, ada sedikit koreksi, teman-teman bisa masuk dikit demi dikit ya teman-teman ya. Jadi kita lihat hari ini Bitcoin 2 hari ini udah menguat 16%, Ethereum 12%, BNB 9%, Terra Luna menguat 63% teman-teman. Dalam 30 hari dia hampir menguat 100%, 92%. Penguatan yang luar biasa di Terra Luna ya teman-teman ya. Kemarin Osi udah bahas tentang Dogecoin. Mungkin teman-teman juga udah nyimak. Hari ini Osi pingin membahas token Decentraland teman-teman dengan kodenya Mana. Kita lihat Metaverse ini yang market leadernya ini adalah Decentraland, kita tahu itu. Jadi memang mereka duluan ya, kita bisa lihat Decentraland itu dia itu berdiri awalnya di Ethereum blockchain teman-teman. Jadi dibikin di Ethereum blockchain dan salah satu game yang dibikin dari kayak Roblox ya, jadi bisa komunikasi, bisa apa, tapi dalam bentuk 3D teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa pada saat launch-nya Mana, harga tokennya itu 0,02 teman-teman. 0,02, tanah yang dijual kira-kira $20 teman-teman, $20. Kita tahu sekarang harga tanahnya aja udah hampir 200 juta ya. Dari $20 ke hampir 200 juta. Dengan harga koin yang 0,02 sekarang udah ke 2.8 ya teman-teman, 2.8. Ini sedikit gambaran tentang Mana, koin Mana, salah satu digital asset. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita tidak salah memilih investasi koin yang digital asset yang nggak salah, teman-teman tuai itu adalah beggar. Jadi beggar teman-teman ya, tanah yang bermula dari $20 jadi hampir 200 juta, token yang dimana dijualnya 0,02 pada saat ICO sekarang 2,8 US dollar. Jadi itulah ciri-ciri digital asset teman-teman. Jadi teman-teman digital asset hanya perlu apa? Perlu belajar bahwa digital asset ini ngeprank nggak ya, usahanya bener nggak ya, future nggak ya. Ya, jadi istilahnya kalau di dalam kita tahu ya di Decentraland mereka itu pioner di dalam game-game metaverse teman-teman. Jadi dia udah 3D, mereka itu udah sering kumpul, diadopsi dari Roblox mereka teman-teman. Cuma dibikin gambarnya lebih bagus 3D. Kita bisa lihat ya di gamenya Decentralized, kita bisa bikin karakter, kita punya karakter, kita bisa keliling kemana aja, kita sebagai kreator pun kita bisa bikin segala sesuatu untuk di-develop di sana teman-teman. Di-develop di sana, kita juga bisa membeli digital asetnya, kita bisa simpan wearable-nya, kita bisa pakai begitu kita udah di dalam game gitu. Jadi
Eh, kita lihat ya nih, ini tanah yang dijual di Decentraland teman-teman. Ini barang-barang yang bisa kita beli dan kita pakai untuk di dalam gamenya itu. Kita bisa lihat, kita bisa beli beli yang buat penutup kepala, ya toh. Kita bisa beli uh, upper bodinya, ini yang bisa dipakai, sarung tangan, baju, jaket, yang lower bodinya, yang untuk bawah, celana, ya toh, sepatu. Nah, kita bisa dapatkan warna-warni nih celananya, harganya 5 mana teman-teman. Nah, kita juga bisa ini sepatu. Nah, siapa yang mau beli sepatunya mana? Karena ini udah game ini udah bentuknya Web3, jadi segala bentuk teman-teman yang NFT yang teman-teman beli itu akan teman-teman bisa pakai di dalam gamenya teman-teman. Terakhir, Decentraland juga ada bikin satu game yang terpisah, tapi ini adalah game play to earn yang judinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa main poker. OSI tidak menyaranin kalian untuk masuk ke dalam, tapi tidak, sama sekali tidak. OSI hanya kasih tahu bahwa ini ada game. Jadi di sini mereka udah ada 183 user, ada 111 wallet yang di dalam. Mereka untuk masuk dan main, teman-teman perlu pakai wearable-nya. Jadi teman-teman harus punya sepatu, punya baju. Sekarang dia sistemnya bisa sewa teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang invest NFT ini bisa disewakan di sini teman-teman. Bisa disewakan, ada yang nyewa, karena mereka untuk bisa masuk ke kasino mereka harus pakai sepatu sama jas. Jadi mereka harus nyewa teman-teman, harus nyewa. Oke, sekilas OSI tidak terlalu bahas tentang di dalam kasinonya. Entar teman-teman jadi tambah penasaran. OSI nggak mau. OSI hanya mau membahas tentang Decentraland ini. Kita tahu nih, tadi OSI udah bilang tanah di Decentraland yang hampir 20 juta, ini adalah kita price low. Ini ada di OpenSea teman-teman. Floor price-nya 4,5 ETH. 4,5 ETH equal dengan berapa? Equal dengan 13.362 US dollar. 13 ribuan US dollar teman-teman. Ini adalah harga tanah termurah di Decentraland. Oke. Ada nggak yang beli? Ada teman-teman. Ini kabar yang baru. JP Morgan bangun lobby Metaverse Decentraland. Jadi dia dibangun lobby untuk tamu dari JP Morgan untuk bisa berkumpul di sana. Ya, kita tahu JP Morgan adalah satu bank investasi dunia ya, global ya, JP Morgan ya. Jadi dia juga ada tanah, dia membangun lobby untuk tamu-tamunya. Dan kita tahu Samsung juga punya tanah di Decentraland. Dan terakhir dia baru-baru ini dia gunakan untuk rilis, untuk meluncurkan ponsel seri Galaxy S22-nya di Metaverse teman-teman, di Metaverse. Jadi ini kelihatan memang tidak main-main ya teman-teman. Jadi segala sesuatu memang udah terjadi dan memang ini akan terus. Ini tanggal 28 Februari kemarin, Decentraland menyelenggarakan ajang Fashion Week pertama di Metaverse, teman-teman. Jadi di sini ada fashion show-nya. Jadi avatar teman-teman bisa pakai untuk catwalk, untuk pendaftaran. Kita OSI tidak ikut, jadi OSI tidak tahu gimana cara daftar untuk bisa turut serta. Tetapi di sini dicantumkan banyak perancang dunia ikut di dalam Fashion Week ini, kayak Tommy Hilfiger, Cavalli, Elisa, ya toh, Vogue Arabia. Ini teman-teman bisa baca sendiri beritanya, teman-teman bisa cari tahu. Dan ini juga turnamen tenis Australia Open
bakal diselenggarakan secara virtual di Metaverse Decentraland. Wow, ini gimana cara mainnya? Osi juga nggak tahu ya. Gimana cara main? Apakah kita hanya menyaksikan turnamen ini? Apa playernya? Gimana cara main? Atau mereka kayak gimana? Osi belum jelas ya. Osi belum tahu. Yang pasti Osi ingin tunjukkan bahwa this is the future. Metaverse adalah future, di mana kita dari mana aja bisa bertemu di satu tempat dan kita bisa bersama-sama. Dan kita tahu ya, tanah termahal di Decentraland kemarin terjual 3,5 juta US dollar, teman-teman. 3,5 US dollar. Siapa yang beli? Fashion Street Estate yang beli, teman-teman. Jadi dia yang beli, yang dulu, yang sebelumnya, yang rekor di mana itu terlepas ke ini, teman-teman, ke token.com, teman-teman, ke token.com. Jadi yang dulu itu token.com. Jadi sebelumnya itu dibeli, kan Sandbox rekor sampai sekarang. Sandbox belum terpecahkan, rekor tanah terjual tuh 4,3 juta. Nah, keduanya ada Decentraland, teman-teman, Decentraland. Nah, jadi nah ini di sini dibilangkan paling murah tanah di Decentraland 175 juta. Wow, teman-teman. Jadi ya inilah perkembangan tentang Metaverse, dan kita tidak bisa tutup mata akan hal ini. Dan kita tahu kalau Mana itu selaku di Metaverse itu market leader ya, teman-teman. Dia di market leader di Metaverse. Mana masih market leader dengan market cap 4 miliar US dollar dengan harga per koinnya 2,7. Sekian, begitu aja video dari Osi hari ini. Semoga bisa teman-teman lebih paham akan koin Mana. Bye.